idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah, kalau disebutkan nama ahlus sunnah wal jamaah, kita dengar kita harus ikuti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar nama ahlus sunnah wal jamaah, kata Imam Az-Zabidi, fal muradu bihim, maka yang dimaksud ahlus sunnah tersebut adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, yaitu pengikut al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu namanya ahlus sunnah. Kata beliau, dari kajian Islam, iman, kemudian ihsan ini juga mengandung 3 ilmu juga. Nah, yang pertama apa? Ilmu fikih. Jadi kalau bicara Islam itu maksudnya belajar fikih atau syariat Islam, tentang ilmu syariat ibadah, kemudian syariat tentang muamalah, jinayah, munakahat dan seterusnya, itu masuk dalam bab Islam atau bab fikih namanya kalau dalam fikih. Kemudian yang kedua, wasani ilmu tauhid. Jadi kalau bicara iman, berarti kata ulama di situ pelajaran tauhid atau akidah. Ma yajibu i'tiqaduhu 'ala al-mukallafi min al-ilahiyyat wan nabawiyyat was sam'iyyat. Jadi bicara tauhid berarti bicara apa? Tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang sam'iyat, berita yang kita dengar tentang neraka, surga, apalagi siksa, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar itu masuk dalam ranah atau kajian tauhid atau akidah. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Wa huwa ilmu al-akhlaq, wa huwa ilmu akhlaqil qalbi allati yajibu 'ala al-'abdi an yatakhalla biha min al-munjiyat wa yatakhalla 'anha min al-muhlikat. Bahwasanya tujuan dari belajar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak adalah belajar ilmu hati, di mana dengan ilmu hati tersebut mewajibkan kepada hambanya untuk mengisi dari hal-hal tadi yang buruk diisi dengan kebaikan, wa yatakhalla 'anil muhlikat, yaitu menjauhi atau mengosongkan dari yang merusak daripada amal-amal yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kajian dari Islam tadi namanya kajian fikih atau syariat. Kemudian kalau bicara iman, kajian apa? Akidah atau tauhid. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan ihsan, kajian akhlak atau tasawuf. Dan inilah yang diambil oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau menyebut nama ahlus sunnah wal jamaah pasti tidak keluar dari 3. Kajiannya tidak keluar dari 3. Pertama, kajian fikih, dan terkadang bukan hanya fikih, tapi fikihnya mengacu pada 4 mazhab. Sebutkan 4 mazhab siapa aja? Pertama mazhab Hanafi dulu, mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Jadi kalau bicara fikih, bicara ahlus sunnah, jadi kalau menyebut ahlus sunnah, maka tidak keluar dari 4 mazhab, baik itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian ngaku ahlus sunnah tapi tidak bermazhab, berarti bisa dipastikan kelompok tersebut bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu saja, kita nggak ngomong kafir kan, enggak, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang ada tuh kelompok nggak boleh bermazhab, langsung pada Rasulullah, ada nggak? Langsung pada Quran dan Sunnah. Dari mana bisa memahami Quran dan Sunnah kalau tanpa pemahaman ulama? Ada hadis Bukhari, sunnahnya dari mana? Dari hadis Bukhari. Tuh, hadis Bukhari apa mazhabnya? Syafi'i, beliau itu Syafi'i. Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i. Dia bermazhab apa? Seorang muhaddits, seorang penulis hadis Bukhari yang terkenal, mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Nggak boleh
langsung kepada sunnah, langsung kepada hadis. Kepada hadis dari mana? Hadis itu dibukukan dulu agar kumpul seperti itu. Nah, makanya dasar yang pertama, kalau bicara fikih, yang diciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pasti, yang disebut Ahlus Sunnah pasti bermadhab, baik itu madhabnya Hanafi atau madhabnya Maliki atau Syafi'i atau Hambali bermadhab. Alhamdulillah dari Indonesia, di Jakarta khususnya bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang bermadhab? Bapak atau guru bapak? Ayo saya tanya, yang madhab siapa? Yang bermadhab siapa? Kita atau guru kita? Guru kita atau ulama? Kalau kita nggak bermadhab, kenapa? Kita awam. Jangan kamu bahas tentang madhab, baca Quran aja kelepotan, ada? Udah bawa jangan ketinggian, jangan. Jadi jatuh nyungsep, tapi jatuhnya jangan. Jadi bicara madhab itu utama. Yang bicara madhab ulama, kita tahu dari madhab Syafi'i, kita tahu madhab Syafi'i dari mana? Dari ulama-ulama kita di Jakarta, mungkin dari Jawa di Jawa, yang di mana? Di Sumatera ya di Sumatera. Ulama-ulama kita semua bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kita ngikut aja. Kita sebagai orang awam hanya ngikut ulama, betul nggak? Ikut ulama. Ini ada lagi datang, nggak boleh taklid kepada ulama, haram. Kita harus ikuti Nabi. Dari mana kita ikuti Nabi? Nggak paham, bahas aja, jangankan baca hadis, baca Quran, apalagi sampai memahami hadis atau tafsir Quran dan seterusnya, apalagi sampai memahami dan seterusnya, itu tidak terlalu dalam. Maka madhabnya orang awam adalah guru. Makanya bapak dari kecil itu diajarin bagaimana dari ibunya, misalnya dari kecil diajarin kunut. Itu madhab namanya madhabnya orang awam, udah ikutin guru. Apa dalilnya kunut? Nggak usah pak. Orang awam jangan ditanya dalil, atau pak kebaliknya, orang awam jangan tanya dalil. Di dua, orang awam jangan ditanya dalil, nggak bakalan tahu. Atau sebaliknya, orang awam jangan tanya dalil. Udah baru belajar, baru hijrah belajar agama, langsung nanya, mana dalil sholat kunut subuh? Ada nggak di situ? Ada nggak? Mana dalil kunut subuh? Mana dalil apa? Mengangkat tangan berdoa setelah sholat, mencium tangan. Mana dalil mengusap kepala setelah salam yang kedua? Itu ditanya orang awam, nanya padahal tak ngerti apa dia. Kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Karena dia ngaji kepada ustaz yang doktrin modelnya itu. Oh, kelompok ini paling benar, yang lain bid'ah, sesat, naudzubillah min dzalik. Nah itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Di antara ciri Ahlus Sunnah, enggak gampang mengkafirkan, enggak gampang menyesatkan, enggak gampang memusyrikan, enggak gampang membid'ahkan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka fikihnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Kemudian yang kedua dari kajian tadi Islam, iman. Yang kedua iman tadi apa namanya? Tauhid atau akidah. Nah, ini juga sudah dirumuskan oleh para ulama. Kalau bicara akidah, maka mengajunya kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Kata ulama Imam Az-Zabidi mengatakan, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau disebutkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dengar kita harus mengikuti dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita dengar nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Az-Zabidi, fal muradu bihim, maka yang dimaksud Ahlus Sunnah tersebut adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu namanya Ahlus Sunnah. Kalau di luar itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlul bid'ah namanya lawan dari Ahlus Sunnah, Ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ciri pertama, fikihnya mengikuti salah satu mazhab, akidahnya atau tauhidnya mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Cirinya diantaranya, ciri akidahnya adalah tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu ciri daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dulu kita dari kecil sudah sering belajar tentang sifat Allah. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Baca Bu, gimana Bu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, yamu, binatidad, seterusnya sampai 20. Sementara dalam hal itu mazhab Asy'ari. Sementara dalam mazhab Maturidi cuma 13, dikurangi yang qadiron, yang qadiron itu dihilangi itu. Tinggal 13. Itu sama juga Ahlus Sunnah, namanya Maturidi. Itu cirinya, ciri akidah Ahlus Sunnah. Nah, tidak gampang menjisimkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah wujud, Allah ada. Ada tak yang mengingkari keadaan Allah? Keberadaan Allah ada yang mengingkari. Kalau mengingkari berarti kafir. Kalau istilah wujud, enggak ada wujud, berarti mengingkari wujudnya Allah. Itu namanya kata para ulama, sifat 20 itu namanya sifat zat yang selalu nempel ke Allah, pasti ada wujud. Kemudian yang kedua apa? Qidam. Qidam itu terdahulu ke Allah yang pertama. Sebelum Allah ada? Enggak ada. Ada yang mengingkari qidam. Enggak ada sifat qidam, berarti mengingkari Allah. Kafir tak? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, wujud, qidam, baqa. Baqa artinya kekal. Allah kekal tak? Kekal. Selain Allah fana. Selain Allah fana, rusak. Makhluknya selain Allah semua rusak. Fana. Allah baqa. Kemudian yang keempat, mukhalafatu lil hawadits. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau menyamakan Allah dengan makhluknya berarti bukan Ahlus Sunnah. Bisa kafir, na'udzubillah min dzalik. Mengatakan Allah bersemayam di arasy. Allah duduk, Allah punya tangan. Pernah dengar tak? Halo? Pernah dengar? Ini kajian seperti itu bukan kajian Ahlus Sunnah. Kajian Ahlus Sunnah munazzahun, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Ada. Makanya di wujud kita itu semua itu membersihkan Allah, munazzahun. Apa? Di zaman Allah itu tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan tempat, karena Allah mukhalafatu bil hawadits. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itulah ciri-ciri daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati Pak, sekarang di akhir zaman sudah banyak tuh bermunculan anak muda yang baru belajar, akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah, cirinya gampang menyesatkan, gampang-gampang mengkafirkan, gampang-gampang memusyrikkan, orang ziarah kubur, syirik, musyrik, kuburiyun, bahkan orang yang maulid Nabi sesat, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, berarti setiap yang sesat di neraka tempatnya. Berarti kalau ada peringatan maulid Nabi semuanya masuk neraka. Bukan kurang aja dari paham seperti itu. Yang masuk neraka duluan siapa? Penceramahnya, Ustaz. Ini kan bahaya. Sesat, Hizbus Sa'ban sesat, semua sesat. Nggak ada yang tahu. Yang paling benar cuma dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ahlus Sunnah enggak begitu cirinya. Baca surah Al-Kahfi Bapak, kalau sering baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, silakan baca di akhir surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Rasulullah, maukah aku kabarkan bil akhsarina a'mala, dengan orang yang paling rugi amalnya. Siapa mereka? Disebutkan ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat, dhalla sa'yuhum, dengan usahanya, dengan amalnya, fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia mengira bahwa amalannya adalah amalan yang paling bagus. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sesuai dengan sunnah saya, yang lain bid'ah. Yang paling sesuai dengan sunnah, baik itu dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam cara wudunya, dalam semuanya, saya. Ketahuilah kata Allah, mereka adalah al-akhsarina a'mala, yang amalnya rugi, menipu, merasa benar, tapi ternyata dia nanti di yaumil qiyamah
amalnya habis. Kenapa? Karena ketika dunia menghalangi hamba-hamba Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membaca Yasin malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bakal merokok ini. Gak boleh baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Benar tak? Bapak baca Yasin dengan ikhlas, mau baca Quran, baca Yasin udah udah pengen doa buat diri sendiri atau buat keluarga yang sudah meninggal, orang tua dan seterusnya, datang. Pak boleh baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Akhirnya Sadaqallahu lagi bid'ah juga. Ada tak? Pernah dengar tak? Bapak mungkin tak ngikutin. Ini ramai Pak. Kenapa saya ngomong ini? Saya mantannya masalahnya. Saya mantannya. Sallallahu lagi bid'ah. Akhirnya gak baca dia. Mau baca lagi. Orang awam menilainya. Oh malam Sabtu bisa kali baca Yasin. Baca malam Sabtu aja. Gak boleh juga malam Sabtu baca Yasin. Gak boleh. Kata mereka apa? Mengkhususkan amalan di malam tertentu gak boleh. Gak pernah dilakukan oleh Nabi. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau begitu mending saya maksiat aja. Udah mau tahan gak boleh, mending maksiat. Coba bayangin. Makanya jangan heran kalau kelompok mereka muncul fatwa, mendingan berkumpul dengan para pendosa, mendingan berkumpul dengan para pelacur yang melakukan maksiat daripada berkumpul dengan ahlul bid'ah. Maksudnya bid'ah apa? Yang baca Yasin malam Jumat, yang baca Yasin malam Nisfu Sya'ban, yang baca ini dan segala macam, lebih baik berkumpul dengan para maksiat daripada dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Apa kata mereka? Kalau ahli maksiat itu dia tahu, dia sadar kalau maksiat yang ia lakukan dia dosa kepada Allah, tahu kalau dia dosa, sehingga kemungkinan logikanya gitu Pak, pakai logika deh, kemungkinan untuk bertobat akan lebih besar. Sementara ahlul bid'ah dia merasa benar, merasa dia paling benar amalnya, baca Yasin belum benar, sehingga untuk tobat tidak mungkin. Padahal itu balik, mereka yang merasa paling benar, kita tak pernah. Betul Pak? Kita tak pernah merasa paling benar amalan Yasin wajib baca belum benar. Kamu baca Yasin silakan, nggak baca silakan, betul Pak? Nah, ini mempermasalahkan. Bahkan ada, saya pernah dengar dari Habib Umar Al-Hamid, ada di beberapa tempat dengan antinya dengan Yasin malam Jumat, akhirnya ngambil Quran, surah Yasinnya diambil Pak, coba. Surah Yasin disobek tuh. Surah Yasinnya disobek, coba ada. Kurang ajar coba. Paham dari mana itu? Paham dari mana coba? Kalau bukan paham dari Yahudi, naudzubillah min dzalik. Makanya coba perhatikan, loyalitas kelompok mereka itu bukan kepada muslimin, bukan kepada orang Islam, tapi loyalitas mereka adalah kepada orang-orang kafir, kepada musuh, kepada Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah kajian ihsan. Oleh ulama disebut dengan kajian apa namanya? Akhlak atau tasawuf. Nah, kalau tasawuf ngajinya kemana? Maka kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri tasawufnya adalah mengikuti thariqahnya siapa? Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaidi Al-Baghdadi. Itu dua tuh rujukannya, Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau ada kelompok enggak mau dengan Al-Imam Al-Ghazali, enggak mau dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ketahuilah bahwa kelompok tersebut bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi coba saya tanya lagi sebelum ditutup. Kalau fikih mazhab Ahlus Sunnah mengikuti siapa? Salah satu mazhab. Siapa yang empat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam akidah Ahlus Sunnah mengikuti siapa? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam tasawuf atau dalam akhlak mengikuti Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, maka kalau itu ada, sudah terpenuhi semuanya, maka kelompok tersebut namanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah.